Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Laila Irsyadina, mahasiswa PGSD Universitas Lampung, NPM 1913053022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PKN tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang yang dikenal dengan Dokuritsu Junbicho Sakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia. Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sementara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Nah, sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu berikut. Yang pertama, menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya yaitu menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada, yaitu adanya rakyat, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, adanya wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil. Yang kemudian kedaulatan, yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya pemerintah, yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara. Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bentuk negara yaitu negara kesatuan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal konstitusi tertulis, hampir semua negara di dunia memilikinya, yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar atau UUD. Adapun periode perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan